kita masuk ke kasus 2 ya. kasus yang kedua ya Bu Sis ya. Di kasus 2 ini Emi yang sebagai coach, Bu Siska yang sebagai coachinya. Oke. Oke, kembali kita gambarkan dulu kasusnya ya Bu Siska ya. Ya, baik. Jadi di sini Bu Siska yang sebagai coachi itu mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat Bu Siska mengajar. Jadi pengawas sekolah ini pada saat melakukan supervisi itu kayaknya keberatan karena Bu Siska mengajar tidak menggunakan buku teks. Jadi Bu Siska saat mengajar itu, saat supervisi itu memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain, kan banyak itu. Nah, ketika diingatkan oleh pengawas yang mensupervisi, itu Bu Siska menyampaikan bahwa Bu Siska walaupun tanpa buku teks itu tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Nah, tapi sepertinya itu kayaknya ya pengawas ini agak tersinggung dan beliau langsung memberikan laporan kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah Bu Siska langsung memberi teguran. Nah, di sini Bu Siska ingin menumpahkan atau mencurhatkan kepada Emi selaku coach. Oke, Bu Siska. Oke, baik Bu Emi. Oke, berarti ini dari Bu Siska ya duluan. Ya, oke. Oke, kita mulai langsung Bu Emi ya. Ya, silakan Bu Siska. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam ya Bu Siska. Maaf Bu Emi, saya mau sedikit ada yang mau ingin disampaikan Bu Emi. Bu Emi, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita, ya saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah saya Bu Emi. Baik Bu Siska, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu Emi, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saya yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya merasa keberatan ketika saya mengajar menggunakan tanpa buku teks. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, ternyata pengawas tersebut nampaknya tersinggung Bu Emi dan memberikan laporan hal itu kepada kepala sekolah saya begitu. Oh, begitu ya Bu Siska ya kejadiannya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Siska tidak menggunakan buku teks tersebut? Kalau hambatan saya sudah terbiasa itu Bu Emi, tidak ada hambatan, cuma saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai Bu Emi. Oke. Apa sih kelebihan yang Ibu rasakan ketika tidak menggunakan buku teks? Kelebihan yang saya rasakan yaitu saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar Bu Emi, Merdeka Mengajar. Oke Bu Siska ya. Kalau boleh tahu, itu pada saat Bu Siska mengajar, itu menggunakan sumber belajar apa? Nah, pada saat saya mengajar, saya selalu menggunakan sumber belajar dari internet, seperti internet. Contohnya itu video pembelajaran yang digunakan dalam YouTube, artikel ilmiah di internet juga Bu Emi, itu penunjang yang saya gunakan gitu tanpa buku teks begitu Bu Emi. Nah, itu kan sudah merupakan juga nanti dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar begitu Bu Emi. Oh, begitu ya Bu Siska ya. Yeah. Kalau menurut Ibu Siska itu apakah dengan menggunakan buku teks itu bisa menghambat eksplorasi murid nggak? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid Bu Emi. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi-materi pembelajarannya begitu dalam proses pembelajaran Bu Emi. Nah, itu saya setuju dengan Ibu itu ya. Jadi semuanya bisa dijadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, itu semakin baik.
Jadi sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, yang pertama mungkin yang akan saya lakukan adalah menghadap kepada kepala sekolah Bu Emi untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Bapak pengawas Bu Emi. Nah, kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan seperti itu. Oke. Itu Bu Emi. Ya. Oke, kira-kira apa yang ingin Ibu Siska sampaikan kepada Bapak pengawas nantinya? Yang akan saya sampaikan terhadap Bapak pengawas, saya akan mengatakan bahwa saya akan menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya mungkin buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan agar murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, dengan lebih merdeka lagi Bu Emi, seperti itu. Tidak hanya melalui internet saja, video pembelajaran saja, di antaranya juga kita bisa juga menggunakan buku teks kembali Bu Emi, seperti itu. Oke, bagus sekali rencana Ibu Siska ya. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu ya. Nah, sekarang apa sih komitmen Ibu Siska terhadap rencana Ibu ini? Kalau saya berkomitmen Ibu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang mereka inginkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka punya, dan dapat membuat murid-murid saya merasa senang begitu dalam kegiatan mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada peserta didik saya begitu Bu Emi, agar terciptalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik begitu. Oke, bagus sekali ya Ibu Siska ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Siska ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu Emi atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya Bu Emi. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Emi atas waktunya. Kembali saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.